Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silu arhamakum walau bis salami. Sambunglah saudaramu, sambunglah tali persaudaraan itu walau bisalami, sekalipun hanya dengan sekedar berucap salam. Qala Maimun bin Mahran, berkata Imam Maimun bin Mahran, salasatu asya'a al-kafiru wal muslimu fihinna sawa'un. Salasatu asya'a, tiga golongan atau tiga hal. Al-kafiru, orang kafir, yakni orang di luar Islam, wal muslimu, dan orang Islam, fihinna, pada mereka itu, pada yang tiga hal itu, sawaun, sama statusnya. Apa tiga hal yang sama baik bagi orang non muslim maupun orang muslim? Man ahadtahu fafilahu bi'ahdika. Man, siapa orang, ahadtahu, yang kamu telah berjanji kepadanya, fafi, maka penuhilah, fafi, maka penuhilah, lahu, baginya, bi'ahdika, dengan janjimu. Musliman kana au kafiran, musliman, baik dia seorang muslim, kana, ada, au kafiran, atau orang kafir, yakni luar Islam. Fa innamal ahdu, karena sesungguhnya janji itu, lillahi, karena Allah, atau lillahi, kepada Allah. Waman, dan siapa orang, kanat, yang ada, bainaka, antara dirimu, wabainahu, dan antara dirinya, qarabatun, adalah kerabat, fasilhu, maka sambunglah dia, musliman kana au kafiran, musliman, baik dia seorang muslim, kana, adalah, au kafiran, atau dia orang luar Islam. Waman, dan siapa orang, i'tamanka, yang memberikan kepercayaan kepadamu, memberikan amanah kepadamu, ala amanatin, atas kepercayaan atau amanah, fa'addi, maka laksanakanlah, ha, kepadanya, musliman kana au kafiran, musliman, baik dia seorang muslim, kana, ada, au kafiran, atau kafir, yakni orang luar Islam. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, bahasan tentang silaturrahim belum selesai, bahwa kita ini dianjurkan untuk selalu membangun tali silaturrahim. Silaturrahim itu silatun, nyambung, rahim, peranakan, nyambung tali persaudaraan. Sebab pada dasarnya kita ini saudara, ya. Kita ini saudara, ya. Kata Rasulullah, ayyuhan nas kullukum min Adam, wahai sekalian manusia, tiap-tiap kalian itu berasal dari Nabi Adam. Wa Adam min turab, Nabi Adam itu dari tanah. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. La li arabiyyin wa la li ajamiyyin illa bittaqwa. Enggak ada beda orang Arab sama orang Jawa,
orang Arab sama orang luar Arab nggak ada beda. Yang membedakan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berangkat dari Bapak Adam dan Ibu Hawa, berarti dulu ya cikal bakal kita itu satu kandungan, dalam kandungan perut Ibu Hawa, cikal bakalnya kita. Berarti kita ini sesungguhnya kalau diruntut ya, ke atas kita yang hadir di majelis ini sesungguhnya adalah saudara. Sebut saya dengan Pak Haji Muslim saudara ya. Kakek buyut saya ketemu dengan kakek buyut beliau, cuman pada keturunan nasab yang keberapa wallahu a'lam ya. Pada keturunan yang keberapa, saya bin bapak saya bin kakek saya bin buyut saya bin canggah saya bin wareng saya bin cublek siwur saya bin apa atasnya cublek siwur. Nah, udah mentok. Ya. Itu kalau diruntut semua yang hadir di sini itu pasti kakek buyutnya nyambung, ketemu nasab sama kita. Berarti kita ini satu nasab ya. Satu nasab cuman beda-beda nasib. Satu nasab beda-beda nasib. Jadi kalau diruntut terus ya sampai ya ke Nabi Nuh ya, sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah mengajarkan kepada kita silu arhamakum walau bisalam, sambunglah ya persaudaraan itu sekalipun dengan sekedar mengucap salam lewat simpangan ya. Assalamualaikum sambil senyum, itu sudah termasuk silaturahim. Apalagi berhenti salaman, menanyakan kabar, itu akan lebih bagus. Jadi itulah bangunan tali silaturahim. Tapi kalau orang ketemu padahal sudah saling melihat, melengos, berarti dia qati'ur rahim, mutus tali silaturahim. Karena itu dalam hal silaturahim ada beberapa hal ya. Hal pertama, orang yang bisa silaturahim itu adalah orang yang hatinya bersih. Hatinya bersih, tidak pernah menganggap punya masalah ya. Kemudian pingin tetap hubungannya baik, maka dia mau silaturahim. Coba kalau hatinya kotor ya. Orang hatinya kotor, jangankan datang ke rumahnya, ketemu di jalan saja melengos. Lah ngapain saya nyalamin dia, orang kecil kayak begitu, nggak level sama saya, melengos dia ya. Atau misalnya dapat informasi negatif dari orang, kemarin aja ngomongin saya enggak, sekarang ngajak senyum sama saya, bodoh amat. Nah, itu berarti hatinya kotor. Tapi kalau orang hati bersih nggak begitu ya. Mau orang itu habis ngomongin kita atau tidak, mau orang itu ya nggak suka sama kita atau tidak, udah pokoknya karena pingin tetap ada tali ikatan yang baik ya, ucap salam, senyum. Jadi orang yang bisa silaturahim itu pertama karena hatinya bersih, niatannya baik, sehingga dia mau datang kepada kita.
Yang kedua, orang silaturahim ini ternyata tidak selamanya hatinya baik. Ada orang datang silaturahim sesungguhnya ingin melihat keadaan yang didatangi, lalu karena ada unsur syirik, ada unsur sakit hati dan sebagainya, dia meninggalkan penyakit di situ. Ya. Jadi niatannya kelihatannya silaturahim, nggak taunya menebar penyakit. Ya. Ya. Ada istilah lempar batu sembunyi tangan. Sehingga kadang-kadang ada orang yang memang niatannya tidak baik, dia mau silaturahim, nggak taunya ya niatannya tidak baik. Yang ketiga, orang silaturahim itu pada umumnya karena ada hajat, ada keperluan ya. Ada keperluan dia datang, nggak ada keperluan nggak datang ya. Nah ini kebanyakan yang mana ini antara tiga ini? Apa yang bersih sehingga bisa datang silaturahim, apa karena kotor sehingga pingin mencelakai orang yang didatangi, atau karena ada keperluan ya. Seringnya adalah yang ketiga ya. Sampai ketika datang itu ngomong ya, mohon maaf nih, saya pagi-pagi udah ngerepotin ya, datang ke sini kalau ada keperluan doang, maafin ya gitu. Ya mungkin karena ada hawa ya, segen, hawa malu, sehingga dia datang ya, kalimatnya kadang seperti itu. Nah kalau kita yang didatangi orang-orang yang seperti ini ya, kata kita enggak ada yang direpotin ya, malah seneng sampean masih mau datang ke rumah saya itu. Sehingga orang yang datang tidak menjadi minder ya. Orang yang datang tidak menjadi minder. Ya mungkin datang minta tolong nasihat, mungkin datang minta tolong ya karena ada keluarga yang sakit ya, sehingga minta dibantu doa ya. Ada yang datang karena pingin pinjam uang ya, sementara sudah ditagih oleh orang lain, kan macam-macam ya. Macam-macam. Nah pada dasarnya orang yang didatangi itu upayakan berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang yang datang, karena orang datang bertamu ya, orang datang bertamu membawa berkah ya. Orang pulang dari bertamu menghapus dosa. Datang membawa berkah, pulang menghapus dosa. Tidak sekedar dosa yang didatengin saja, tapi dosa orang yang di dalam rumah itu dan dosa orang-orang sekitar itu diampuni oleh Allah karena ada tamu yang datang. Sehingga terhadap tamu kita hendaknya selalu berhusnudzon, berbaik sangka. Lalu kemudian kata Imam Maimun bin Mahran, kita ini baik terhadap non-muslim maupun terhadap muslim ya, terhadap orang luar Islam atau sesama orang Islam, ada hak-hak yang sama, ada kewajiban yang sama yang harus kita kerjakan. Tiga hal itu berlaku baik bagi orang non-muslim maupun bagi orang Islam. Apa itu tiga hal? Man ahadtahu fafilahu bi'ahdika musliman kana au kafiran. Kalau kamu janji sama orang ya,
baik orang itu orang Islam atau orang luar Islam, maka penuhi janjimu kepadanya. Ya. Penuhi janjimu baik kepada orang Islam maupun kepada orang luar Islam. Jangan ketika dengan orang luar Islam, biarin aja gua tipu dia bukan orang Islam ini, nggak boleh. Ya. Ya. Kayak dulu zaman kerusuhan, ya. Zaman kerusuhan itu kan orang pada ngambil barang, ya. Di pasar ada penjarahan, ya. Ya, penjarahan bukan penziarahan. Kalau penziarahan tempat ziarah, ya. Di penjarahan. Nah, orang pada gembol manggul kulkas, manggul beras dan sebagainya itu. Orang sambil ngomong, biarin ya, orang punya orang Cina ini bukan orang Islam, kita ambil aja, halal katanya. Kata siapa? Itu ya. Nggak bisa ya. Sekalipun itu milik orang luar Islam, ya. Kalau cara-cara kita mengambilnya dengan cara yang tidak dihalalkan, tidak dibolehkan secara hukum agama, tetap saja menjadi tidak halal. Seperti misalnya cerita pitung apa ya, cerita pitung. Tapi kalau yang saya dengar itu cerita di luar negeri zaman dulu yang namanya Cenggo apa ya, ya pahlawan Cenggo itu. Cenggo bener ya, Cenggo apa Cenggo ya, ya itu dia mencuri kekayaan, ya, harta orang kaya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin, ya. Membagikannya kepada orang miskin bener, tapi mencurinya nggak bener, ya. Mencurinya nggak bener, ya. Ya. Kalau itu dibolehkan, ya, nanti orang rame-rame mengambil harta negara buat bangun masjid. Korupsi buat bangun masjid, ya. Ngambil harta orang kaya buat bantu orang miskin. Nah, boleh apa enggak? Ya enggak boleh, ya. Bantu orang miskinnya bagus, tapi cara ngambil hartanya, ya, tidak diperbolehkan oleh agama. Karena tetap memiliki kewajiban yang sama, ya. Punya hak yang sama, baik itu orang Islam ataupun orang luar Islam. Kewajiban kita sama dalam menegakkan. Kalau kita punya janji, penuhi janji kita baik kepada orang Islam maupun orang luar Islam. Kita ini pejabat kampung, ketua RT, ya. Kebetulan ada yang muslim, ada yang non muslim. Kita tidak boleh beda-bedakan, ya. Hak mereka sama, ya. Hak mereka sama, tugas dan kewajiban kita harus kita tegakkan. Jangan kalau melayani orang Islam cepat, melayani orang luar Islam lambat, lelet, nggak boleh, ya. Mereka memiliki hak yang sama baik Islam maupun orang luar Islam. Fa innamal ahdu lillah, karena janji itu sesungguhnya adalah kepada Allah. Ketika kita berjanji, hakikatnya janji kita kepada Allah. Seperti pengantin laki-laki mengucapkan sighat ta'liq kepada istrinya, dia bukan sumpah janji kepada istri, tapi dia janji kepada Allah. Orang punya niatan-niatan baik sekalipun masih dalam hati, itu juga masuk pada kategori janji kepada Allah. Insya Allah ntar kalau lebaran haji ada rezeki, saya mau beli sapi, itu janji kepada Allah. Giliran lebaran haji dapat duit, ada duit cukup buat beli sapi, belinya MX, apa MX ya, NMAX, ya, belinya NMAX, ya. Berapa tuh NMAX? 25 juta, nah, ya, misalnya gitu ya. Ya. Nah itu
berarti dia khianat janji kepada Allah. Orang udah niat mau pergi haji, mau pergi umroh, ya, apalagi niatnya tidak cuma dalam hati, sudah diucapkan di depan orang lain, itu sesungguhnya dia janji kepada Allah. Janji kepada Allah. Kalau pada waktunya kemampuannya sudah ada, lalu dia lupa atau melupakan kepada janjinya, nanti bakal ditagih sama Allah, diingatkan oleh Allah. Seperti Nabi Ibrahim janji kepada Allah kalau punya anak mau dikorbankan untuk, ya, untuk agama, ya. Akhirnya ketika punya anak Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ditagih oleh Allah untuk disembelih. Begitu dilaksanakan, diganti hewan kambing kibas, ya. Allah kemudian mengatakan, ya Ibrahimu qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim, sungguh kamu telah menjalankan janjimu. Jadi janji itu kepada Allah, ya. Saya nyalon bursa RT, ya, jadi RT, ya, saya buat sumpah janji. Ya. Berarti hakikatnya janji itu kepada Allah. Kalau menyelisihi dari tugas-tugasnya, berarti dia khianat kepada Allah. Ini RT nih, ya. Di atasnya RT, RW, di atasnya RW, lurah, di atasnya lurah, camat, di atasnya camat, wali kota, di atasnya wali kota, gubernur, ya. Itu sesungguhnya janjinya kepada Allah, ya. Di atasnya gubernur, menteri, di atasnya menteri, presiden, di atasnya presiden, ya. Apa tuh di atas presiden? Itu yang di Senayan tuh DPR MPR, itu atasannya presiden itu. Ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu adalah majelis yang berhak untuk menasehati presiden, dan mereka itu wakil kita, ya. Mereka wakil kita. DPR MPR itu wakil kita. Berarti tinggian mana kita sama presiden? Tinggian kita, ya. Tinggian kita. Cuman aja kita nggak bisa nasehatin presiden langsung, ada wakil kita di sono, ya. Makanya kalau nyari wakil, ya yang bener, yang pas, yang bagus. Yang kedua, man kanat bainaka wa bainahu qarabatun fasilhu musliman kana au kafiran. Kalau ada antara kamu dengan dia itu kerabat, sambung tali silaturahim, baik kerabatmu Islam atau kerabatmu luar Islam. Kita punya saudara, ya, ada yang Islam, ada yang non Muslim, ya. Semuanya harus disambangi, harus dibangun tali silaturahim. Nah, pada ketentuan-ketentuan yang seperti ini, maka kemudian, ya, bagi sementara para ulama ada yang memberikan kelonggaran, ya. Memberikan kelonggaran itu misalnya pada saat-saat di mana ada perayaan-perayaan agama, ya, itu orang boleh saling berkunjung, ya, sekedar membangun tali silaturahim, ya. Kita lebaran, saudara kita ada yang agamanya Kristen, datang mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, boleh apa enggak? Diterima enggak sama kita? Diterima. Jangan, kamu bukan agama Islam, enggak boleh mengucapkan begitu, enggak kan? Nah, sekarang kebalikannya, ketika saudara kita yang Kristen itu ada perayaan Natal, ya, ya,
perayaan Natal itu ucapannya apa? Ya, selamat hari raya Natal. Ya. Selamat hari raya Natal. Nah, di sini giliran dia mengucapkan selamat Lebaran boleh, giliran kita mengucapkan selamat Natal nggak boleh. Kalau nggak boleh berarti mutus tali silaturahim. Kalau boleh, di situ ada akad akidah apa enggak? Nah, ini yang menjadi persoalan. Maka ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, ulama mentafsirkan itu. Kalau ucapan selamat Natal itu mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Isa, boleh-boleh saja. Kan akhirnya begitu. Ya. Selamat atas lahirnya Nabi Isa, boleh-boleh saja. Tapi kalau selamat Natal ucapannya atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya nggak boleh. Nah, karena berarti meyakini Nabi Isa sebagai Tuhan. Nah, terus sekarang begini dah, supaya lebih halus, selamat merayakan hari Natal ya. Jadi yang diucapkan selamat adalah perayaannya. Karena yang jadi persoalan sekarang, ketika hari ini kita mengucapkan selamat hari Natal, pagi misalnya jam 10, nanti zuhur kita masih sholat nggak? Kita sebagai umat Islam nih, ya, sebagai orang Islam, ketemu teman, selamat hari Natal ya, zuhur sholat nggak? Asar sholat nggak? Maghrib sholat nggak? Isya subuh sholat nggak? Nah, mana yang kekufurnya? Kan berarti kan nggak ada kekufuran. Ini hanya sekedar bangunan tali silaturahim. Sebab kalau kita terlalu jauh, nanti kita itu jadi orang ekstrim. Ya. Orang nanam pohon cemara itu haram. Ya. Haram lu nanam pohon cemara. Emang kenapa? Pohon Natal lu. Itu pohon Natal. Ya. Padahal ya, itu kan di negeri sana. Di sini mungkin pohon Natalnya pakai pohon mangga barangkali. Kan itu. Nah, ini contoh ya. Atau misalnya orang-orang kita suka menyebut burung apaan tuh? Burung gereja. Itu ya. Ya, burung gereja. Atau ada pisang apa namanya tuh? Ya, pisang Kristen, pisang Raja Kristen tuh. Jadi kita tidak boleh terlalu ekstrim, karena khawatir dengan ekstrim itu membuat hidup kita menjadi sempit. Kan jadi sempit. Bergaul membatasi dengan luar Islam, pergaulannya hanya kepada orang Islam. Kemudian silaturahim membatasi hanya orang Islam, terhadap orang luar Islam nggak boleh ya. Akhirnya kita ini menjadi tidak luas pergaulannya, tidak luas pergaulannya. Nah, cuman kemudian pada prakteknya orang akan menerjemahkan sesuai dengan kapasitas pemahaman agamanya masing-masing. Kalau kita sebagai orang awam biasa yang tidak punya kedudukan jabatan, mungkin nggak ada masalah. Kita tidak mengucapkan selamat Natal, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang pejabat, ya, pejabat RT, RW, tadi kan RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, ya, gimana ngucapin selamat apa enggak? Warganya kan beda-beda agama, ya, makanya kadang-kadang kan gubernur kan selamat gongsi pacai, selamat Natal, selamat apa tuh misa dan sebagainya. Ya. Nah, akhirnya
kalimat-kalimat salam itu dihimpun ya, terhadap sesama orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama orang Kristen Katolik ya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Untuk Konghucu Gong Si Pacai apa itu enggak Tintian ya, Tintian gitu. Kalau sama Hindu ya, Om Swastiastu atau Om Santi Om itu. Tuh kalimatnya kudu pelan ya. Om Santi Om. Kalau cepet Om Santi Om repot jadinya. Ya, atau salam kebajikan. Nah ini kemudian dihimpun. Bagi kita sih ya, bodo amat tuh urusan mereka ya. Kita bukan sebagai pejabat. Tapi kalau pejabat ya, karena bawahnya itu 5-6 agama ada di situ, gimana? Atau kita nggak punya saudara yang luar Islam ya, tidak ikut mengucapkan perayaannya, nggak ada masalah. Tapi kalau saudara kita gado-gado ya, kita Islam ya, misalnya ini adik kita Kristen ya, kakak kita Hindu ya, terus ponakannya apa itu Buddha, lah itu kan berarti nasional ya. Semuanya ada. Nah karena itu tetap ada batas-batas dalam hal akidah ya. Kita dibatasi dengan kalimat lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam hal hubungan sosial, dalam hal silaturahim, dalam hal muamalah, sekalipun dia luar Islam, kita tetap harus membangun tali silaturahim. Pak RT Islam, warganya yang meninggal Kristen, ya datang silaturahim ya. Ya, datang ya, membesarkan hati pada keluarga yang ditinggalkan, itu tidak apa-apa. Tapi kalau mendoakannya mudah-mudahan almarhum husnul khotimah ya nggak bisa. Karena ini ranahnya ranah akidah ya. Yang sabar ya, yang sabar, ini sudah menjadi ketentuan Tuhan, garis Tuhan seperti itu. Yang penting sabar ya, tabah ya, nggak apa-apa gitu. Misalnya kita punya tetangga non muslim sakit, kita tetap punya kewajiban untuk nengok dia ya, nengokin, paranin ya. Karena itulah ajaran agama Islam, sebab Islam rahmatan lil alamin. Saya tegaskan kembali, ranah akidah tidak boleh dirusak, tapi ranah hubungan tali silaturahim, ranah hukum sosial, ranah hukum muamalah boleh ya bergaul antara orang Islam dengan orang luar Islam. Kata teman kita orang Kristen, lu minggu ikut gua dah misa ke gereja, ntar Jumat gua ikut lu sholat Jumat. Nggak boleh ya. Nggak boleh, ada batasannya, karena sudah urusan akidah, urusan ibadah. Kemudian yang ketiga, wa man i'tamanka amanatan ala amanatin, orang yang memberikan kepercayaan kepadamu untuk menjalani amanah, fa'addiha ya, fa'addiha musliman kana au kafiron. Penuhi amanahnya, baik amanah itu kepada orang Islam maupun amanah itu kepada orang luar Islam. Orang Kristen ya mengamanatkan kepada kita sebagai tetangga
Pak, ini saya mau silaturahim ke saudara di daerah Bekasi, karena lagi acara ulang tahun atau acara pernikahan atau acara apa, ya. Mungkin saya nginep nih Pak, ya. Jadi saya nitip rumah saya ya Pak, gitu. Saya nitip ya, gitu. Nah, saya nitip. Gitu. Nah, kita sebagai tetangga yang diberikan amanat, sekalipun yang memberikan amanat orang Kristen, orang luar Islam, addi amanah, ya. Adil amanah, ya. Penuhi amanat orang lain, musliman kana au kafiron, baik dia orang Islam maupun orang luar Islam, penuhi amanatnya dengan baik, ya. Jangan bodo amat orang yang ngamanatin orang non muslim, ya, biarin aja, ya. Kemalingan ya biarin aja, nggak boleh, nggak boleh. Kalau kita sudah diberikan kewenangan, diberikan amanat, kepercayaan, maka jalani kepercayaan dengan sebaik-baiknya. Kaitan muslim non muslim saja tidak boleh dibedakan, apalagi kaitan dukung mendukung, ya. Saya jadi ketua RT itu atas dukungan sebagian warga, ya, karena calonnya 2, ya. Yang jadi saya, ya, yang satu nggak jadi. Nah, terus ketika saya sudah jadi ketua RT, harus dikumpulkan kembali, ya. Yang tadinya pecah, ya, kelompok A, kelompok B. Ketika si B yang jadi RT, maka kelompok A kudu disambangi, dibangun silaturahim kembali. Jangan kemudian, ya, orang yang milih A nggak jadi, yang jadi B, ya. Orang yang milih A mau ngurus surat, kata si RT-nya, lu kan dulu kagak milih gua, ya, nggak usah minta sama gua dah, ke RT sebelah aja sono, ya. Nggak bisa, nggak boleh itu begitu, ya. Jadi kalau sedang terjadi percaturan, ya, persaingan, ya silakan ketat, tapi begitu sudah selesai harus kembali semula, tidak boleh beda-bedain antara satu dengan yang lain. Jangankan masih sesama umat Islam, terhadap umat lain Islam sekalipun kita tidak boleh membeda-bedakan dalam hal muamalah, aktivitas kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang menambahkan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya. Kalau sudah dimasukkan grup, kita keluar, apakah salah satu memutus silaturahim, dan jika kita hubungi mereka juga tidak pernah menghubungi kita lagi, apakah itu salah satu memutus? Baik. Sekarang zamannya medsos, ya. Kita dimasukkan di grup, yang grup itu 100% teman-teman lama kita, ya. 100% atau lebih dari 50% teman-teman lama kita. Lalu alasan ini itu dan sebagainya, kita keluar dari grup. Apakah itu termasuk memutuskan tali silaturahim? Iya, dia memutuskan tali silaturahim. Kenapa? Karena ini sejatinya kenal, dan mayoritas kenal, ya. Nah, itu masuk pada kategori orang yang mutus tali silaturahim, karena di situ ajang silaturahim kita. Nah, tinggal alasannya apa? Alasannya masuk akal atau tidak, ya. Kalau alasannya masuk akal, ya masih ada masih ada toleransi, sebab WhatsApp pribadinya masih nyambung, ya. Tapi kalau
alasannya tidak tepat, ya, lalu kemudian dia main mutus aja, itu sudah masuk pada kategori mutus tali silaturahim. Lain hal kalau kita diculik. Kita ada di grup A, yang di grup A itu ya 50% lebih sedikit teman-teman kita, ya. Nah, lalu kita diculik, dimasukkan di grup lain yang kurang dari 50% kita nggak kenal. Nah, ini saya seringan begitu, ya. Sehari tahu-tahu masuk di 3 grup, grup anu, grup anu, grup anu, yang saya nggak kenal nih, ya. Nggak ada 10% saya kenal, ya. Saya cek, saya cari, oh yang memasukkan saya ke grup ini saya juga nggak kenal, saya nggak tahu, ya. Kadang saya coba tabayun, ya, tahu dari mana nomor saya. Oh, bapak ada di grup anu yang bareng dengan saya. Nah, karena pada posisi yang sudah banyak grup seperti itu, bayangkan kalau satu HP grupnya sampai 20 grup. Saya ada satu grup itu isinya kurang lebih 1.300 anggota. Bayangkan HP kita bunyi 24 jam. Wah. Kapan kita istirahat? Tang ting tung, tang ting tung, tang ting tung. Ya, kalau isinya di dalamnya ada dakwah, ada nasihat, ada kebaikan, saya masih toleransi. Kadang judul grupnya dakwah, tapi isinya menghujat sana, menghujat sini. Ah, ini mah nambahin dosa doang. Udah, saya putus sudah. Saya putus. Ya, saya putus. Putus ini. Misalnya masuk 4 nih hari ini, saya putus 3, saya tinggal 1, coba saya lihat bagaimana perkembangannya. Besok muncul lagi di grup lain lagi. Masya Allah. Nah, ini hal-hal yang seperti ini itu boleh kita mutus, ya, karena memang satu tidak ada yang kenal, yang kedua lebih banyak mafsadat daripada maslahat, ya, maka boleh kita mutus. Lah itu yang di grup kita, karena teman-teman lama kita SMP SMA kadang-kadang kelekarnya berlebihan, tugas kita adalah mengingatkan mereka. Sebab teman sekalipun sekarang profesinya berbeda-beda, lalu kemudian jabatannya beda-beda, tapi kalau namanya teman sekolah itu kembali ke zaman kita masih sekolah. Padahal sudah Profesor Dr. Ali Akbar, ya. Ini saya punya kawan, sekarang tugas di Bait Al-Quran, ya. Ada lagi Profesor Dr. ya, sekarang dekan Fakultas Adab, ya, Saiful Umam, ya. Itu kalau di grup itu kelekarnya kayak masih zaman sekolah, zaman kuliah, lu gua aja gitu, ya. Nah itu orang kita emang begitu. Jadi memori ini, ya, ingatannya pasti kembali ke zaman-zaman dimana kita ngumpul, ya. Boleh, tapi kalau ada yang berlebihan dari itu harus kita ingatkan. Apalagi zaman ada apa itu kampret sama kecebong. Zaman ada kampret sama kecebong, dari 40 sekian di grup teman saya zaman kuliah dulu, 46 kalau nggak salah, itu tersisa sekitar 20-an, ya. Jadi rupanya banyak yang gerah, ya, karena di situ beda-beda pilihan, ya. Saya pantau aja, saya lihat terus, ya. Ya, biarin aja orang pada punya pilihan ini, pilihan itu. Alhamdulillah sekarang udah mulai masuk lagi, dimasukkan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kembali, kalau memang dia keluar dari grup karena memang tidak ada manfaat, apalagi kita nggak ada yang kenal, maka tidak dalam kapasitas mutus silaturahim. Tapi kalau kita kenal semua dan itu sebuah kebaikan, lalu kita tiba-tiba keluar dari situ, itu bisa jadi masuk pada kategori mutus tali silaturahim. Demikian.
Baik, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.